Makanya kalau seorang hamba telah mencapai keadaan seperti ini, harta itu akan tunduk kepada dirinya. Harta itu dengan izin Allah tidak akan melalaikannya dari mengingat Allah. Harta itu meskipun ada dalam genggamannya tapi tidak akan masuk apalagi menguasai hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, utamanya nikmat mengenal petunjuk yang benar, nikmat mengenal jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dengan itu kita akan memberikan perhatian untuk memperbaiki hal-hal yang berhubungan dengan iman kita, yang berhubungan dengan tauhid kita, yang menjadi syarat diterimanya dan dibenarkannya amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala yang demikian agung, kita berkumpul pada malam hari ini untuk mengkaji tema yang sangat penting yang berhubungan dengan landasan agama kita, yang meskipun mungkin pembahasan tema mengenai masalah tauhid, menjauhi perbuatan syirik, sudah sangat sering dibicarakan, sudah selalu sering untuk dibahas. Akan tetapi karena ini merupakan perkara yang paling penting dalam agama, kemudian pada prakteknya sering terjadi pelanggaran. Perkara yang seharusnya ditakutkan, dikhawatirkan oleh seorang muslim akan menimpa dirinya. Karena kita ketahui bersama Nabi Ibrahim alaihi salam
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Kalau seorang nabi yang mulia, yang merupakan imamul hunafa, imam panutan dalam sikap tauhid yang tegas, seorang nabi yang merupakan khalilullah, kekasih terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, bersama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang demikian tinggi kedudukan imannya, sempurna dalam mempraktekkan konsekuensi tauhid, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari kesyirikan, peribadatan kepada berhala. Kalau beliau saja seperti itu sikapnya, maka tentu orang-orang beriman yang tentu imannya tidak sekuat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mestinya lebih mengkhawatirkan lagi dirinya dari penyimpangan-penyimpangan dalam hal yang bisa merusak tauhid tersebut. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kita akan membahas tema antara harta dan kesyirikan. Mestinya di awal akan timbul pertanyaan besar, apa hubungannya harta dengan kesyirikan? Apakah demikian besar pengaruh harta sampai bisa membawa kepada kesyirikan? Ini pertanyaan yang akan muncul ketika kita membaca tema tersebut. Dan saya yakin banyak di antara antum yang sudah mengetahui jawabannya, atau paling tidak sudah dapat gambaran tentang jawabannya. Alhamdulillah, antum di sini mendapatkan siraman ilmu yang cukup, bahkan lebih dari cukup, dari para ustadz-ustadz sunnah, jazahumullahu khairan, yang menyampaikan kajian-kajian ilmiah yang bermanfaat di daerah antum ini. Wa ala ra'sihim, yang tentu saja yang paling besar di antara semuanya, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ustadz kita yang mulia, Ustadz Asbri Rahmat hafizahullah taala, yang tidak kurang dalam memberikan bimbingan kepada antum, apalagi dalam urusan yang berhubungan dengan tauhid, dasar-dasar keimanan. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi mungkin sudah ada gambarannya dalam pikiran kita. Sekedar saja misalnya kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya. Fitnah sesuatu yang merusak, termasuk utamanya tentu merusak agama. Dan fitnah bagi umatku adalah harta. Fitnah bagi umatku adalah harta. Coba lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan salah satu faedah dari firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Munafikun. Dalam surat Al-Munafikun, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan orang-orang munafik, sifat-sifat mereka, di akhir-akhir ayat Allah menutup surat ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jangan sampai harta yang kamu miliki, kesibukan mengurusnya
anak-anakmu yang kamu cintai secara fitrah, kecintaanmu yang asalnya diperbolehkan ini, jangan membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang rugi. Setelah itu Allah perintahkan, wa anfiqu, infakanlah. Bersedekahlah dengan hartamu dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, dan seterusnya sampai di akhir ayat. Beliau menjelaskan kenapa Allah berfirman seperti ini di akhir ayat ini, untuk menggambarkan bahwa apa? Orang-orang munafik ditimpa kemunafikan, di antara sebab besarnya adalah karena lalai dengan harta dan anak-anak. Jadi ingat, kelalaian sama harta itu bukan merupakan perkara yang sepele. Bukan merupakan perkara yang dianggap remeh. Kerusakan dan pengaruhnya bisa merusak iman, mendangkalkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat besar sekali. Makanya kita pernah mendengar juga hadis Nabi SAW yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang sampai dijelaskan dalam sebuah tulisan yang khusus oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Sabda Rasulullah SAW yang sangat membuat kita khawatir terhadap agama kita dari fitnah dunia, fitnah harta. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah 2 ekor serigala kelaparan. 2 ekor serigala ini sudah merusak, rakus, kelaparan lagi, lebih-lebih sangat rakus. Ketika 2 ekor serigala yang rakus kelaparan ini dilepaskan pada seekor kambing, kira-kira bagaimana nasibnya kambing tersebut? Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala ini lebih besar dibandingkan dengan 2 penyakit yang seperti serigala pada diri manusia, yaitu hirsil mar'i 'alal mali wal jah, rakus dan ambisinya manusia terhadap harta dan kedudukan duniawi dalam hal merusak agamanya, dalam hal merusak imannya. Bayangkan 2 penyakit buruk yang seperti serigala ini, kerusakannya terhadap iman, terhadap agama seseorang lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 serigala yang lapar tadi dalam hal ketika menerkam, memangsa dan menghabiskan kambing tersebut. Coba lihat, ini semua gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa fitnah harta itu demikian besar. Kelalaian-kelalaian dari mengingat Allah yang sampai pada tingkatan syirik, sampai pada tingkatan merusak niat. Merusak niat karena harta, ini banyak kita dapati fenomenanya, meskipun banyak orang-orang yang tidak menyadarinya. Cukuplah hadis Rasulullah SAW yang juga sangat kita kenal, riwayat Bukhari dan Muslim, menggambarkan tentang orang yang diperbudak dan menjadi hamba harta, yang ketika dia menjadi hamba harta berarti dia telah berpaling dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhita." Celakalah orang-orang yang menjadi budak, menjadi hamba uang emas.
celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang perak, dan celakalah orang-orang yang menjadi hamba perhiasan, pakaian yang indah. Kalau diberikan padanya hal tersebut maka dia pun ridha, tapi kalau tidak diberikan padanya maka dia pun akan murka. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kerakusan pada harta ini kalau menimpa seseorang dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diluruskan, maka itu penyakit seperti ini bisa menjangkiti semua amal perbuatan yang dilakukannya. Semua amal perbuatan yang dilakukannya. Antum pernah dengar satu jenis perbuatan syirik yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang menjelaskan masalah tauhid? Seperti dalam kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang beliau buat satu bab khusus setelah menyebutkan bab tentang riya, memamerkan amal perbuatan yang merupakan salah satu jenis kesyirikan, syirik kecil asalnya. Setelah itu beliau membawakan bab khusus yang ini menunjukkan pembahasan ini berbeda dengan riya. Dia lebih rinci, cakupannya lebih luas, yaitu pembahasan yang bersifat khusus bagaimana pengaruh harta atau cinta kepada dunia yang bisa merusak amal perbuatan, bahkan bisa menyeret pelakunya sampai kepada tingkatan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kitab Tauhid dicantumkan bab yang khusus, bab minasyirki billahi iradatul insani bi'amalihi dunya. Bab termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang melakukan amalan soleh niatnya untuk urusan dunia, urusan harta, dan bukan tujuan mencari keutamaan di akhirat. Termasuk perbuatan syirik. Ini diantara bentuknya banyak yang samar. Yang jelas dalilnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat, misalnya diantaranya firman Allah dalam surat Hud 15 sampai ke 16. Ayat 15 sampai ke 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-naru wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki dengan amal soleh yang dikerjakannya, menghendaki balasan duniawi dan perhiasannya, yaitu harta benda, Allah berfirman, nuwaffi ilaihim, maka kami akan sempurnakan untuk mereka balasan amal-amal mereka itu di dunia, dan mereka tidak dikurangi sama sekali. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat nanti kecuali neraka, azab neraka. Wahabito, dan gugurlah amal-amal yang mereka kerjakan di dunia karena niat yang buruk tadi itu. Wabatil, dan sia-sialah apa yang mereka telah usahakan di dunia. Coba lihat, ini menggambarkan dosa perbuatan syirik karena menggugurkan amal. Meskipun kata para ulama, ini asalnya merupakan perbuatan syirik kecil, tapi kalau lama-kelamaan bisa menjadi besar.
Dan ingat, setiap kita, ya setiap manusia, na'udzubillah min dzalik, punya potensi untuk terjerumus ke dalam perbuatan ini. Kenapa? Saya sudah sebutkan tadi. Orang kalau sudah cinta kepada harta secara berlebihan, ini akan menjadikan dia selalu mencari cara agar kecintaannya kepada harta, ambisinya terhadap harta, itu selalu ada meskipun dengan cara-cara yang menyimpang. Contohnya, apa yang digambarkan oleh para ulama tentang ayat ini adalah, ayat ini menggambarkan orang yang beramal soleh, ketika beramal dia tidak ingin dipuji. Ketika beramal dia tidak ingin, ini salah satu bentuknya ya, dia tidak ingin mendapatkan imbalan harta. Loh, terus bagaimana? Tidak, dia beramal bahkan diam-diam. Tetapi dengan amalnya dia meniatkan urusan dunia lainnya. Misalnya dia sedang punya investasi usaha, dia ingin supaya usahanya lancar. Dia sedang membangun rumah, dia ingin supaya bangunan rumahnya baik. Sedang menanam di kebun supaya panennya berhasil. Dia ingin supaya keluarganya terjaga kesehatannya dari gangguan-gangguan. Subhanallah, bentuknya samar. Dia bukan orang yang memamerkan amalnya, bukan mencari bayaran dari apa yang dikerjakannya sepintas. Tetapi ternyata dia menginginkan dari amal soleh yang dilakukannya tujuan-tujuan yang rendah, tujuan-tujuan dunia yang seharusnya amal soleh yang mulia dijadikan tujuannya sesuatu yang tinggi, pahala yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sesamar ini ternyata perbuatan syirik. Bagaimana kemudian kita menganggap kebanyakan dari kita sudah selamat dari perbuatan tersebut? Sementara hal yang dicontohkan ini sangat samar. Dan ingat, kata para ulama, diterangkan dalam kitab Fathul Majid, perbuatan atau niat menyimpang seperti ini disebabkan karena kecintaan kepada harta yang berlebihan. Itu dia bisa lebih berbahaya daripada perbuatan riya, memamerkan amal, karena dia bisa menimpa mayoritas amal, menimpa banyak amal. Karena kecintaannya sehingga salatnya pun, na'udzubillah min dzalik, diniatkan untuk itu. Puasanya diniatkan untuk itu. Antum tahu, yang sering kita lihat contoh yang sangat parah sekali di masyarakat kita, orang bersedekah dengan niat untuk dilipat gandakan uangnya. Bersedekah 10 juta bulan ini, maka 3 bulan berikutnya dijanjikan akan dapat 100 juta. Dia semangat bersedekah, bahkan mungkin disembunyikan, tidak diberitahu kepada orang lain. Tapi iming-iming dalam pikirannya, oh 3 bulan kemudian saya akan dapatkan tambahan yang lebih. Karena dia salah faham dalam memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah sedekah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Maksudnya, zatnya secara kasat mata jelas berkurang, tetapi nilainya, manfaat harta tersebut, yang ini merupakan ketetapan yang sesungguhnya di akhirat nanti, itu yang tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan menetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, a'azakumullah, siapapun kita berpotensi untuk, ya, wal iyadu billah, terjerumus ke dalam fitnah ini. Karena kecintaan kepada harta itu bukan hanya terjadi pada diri orang-orang yang memiliki harta yang banyak, penghasilan yang lebih. Orang-orang yang penghasilannya sedikit pun kadang-kadang berangan-angan. Berangan-angan. Bahkan ada yang sampai misalnya pada tingkatan
ketika dia telah mempelajari sunnah, menekuni sunnah, dia mengeluhkan kekecewaan. Kenapa setelah saya belajar sunnah, rezeki saya tidak dijadikan luas? Penghasilan saya tidak bertambah juga. Sementara orang-orang yang tidak belajar sunnah, justru dibukakan pintu-pintu rezeki dalam urusan dunia. Subhanallah, ini bisa jadi merupakan pemikiran yang keliru, yang menyimpang. Berarti ada apa dia dengan belajar sunnah selama ini? Apa yang diniatkannya? Berarti dia tidak memahami anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah iman, anugerah kebaikan dalam agama itu lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini, segala isi dunia dan seisinya. Berarti dia tidak memahami Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan penjagaan iman pada diri hambanya. Bisa jadi hamba tertentu dijadikan kaya, kemudian Allah berikan taufik untuk kebaikan bagi dirinya, disitulah dia mendapatkan kemuliaan. Hamba yang kedua dijadikan miskin, yang kemudian Allah berikan taufik untuk dia bersabar, selalu bersangka baik kepada Allah, disitulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan bagi dirinya. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, orang yang beriman dengan ilmu yang dipelajarinya, dia tahu cara menyikapi harta. Bahkan dengan iman yang dimilikinya, dia mengetahui nilai harta itu tidak ada artinya. Orang yang telah mengenal kemanisan iman, telah terwujud pada dirinya makna doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Orang yang hatinya telah mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, mengenal Allah itu maha indah dengan perinciannya, ketika pengetahuan ini memasuki hatinya, meresap ke dalam jiwanya, maka di dalam hatinya terdapat satu perhiasan yang sangat indah, yaitu perhiasan iman yang mengalahkan apapun yang dianggap paling berharga dan paling bernilai di mata manusia orang-orang yang jahil, yaitu berupa perhiasan dunia. Tidak ada nilainya di hadapannya. Makanya kalau seorang hamba telah mencapai keadaan seperti ini, harta itu akan tunduk kepada dirinya. Harta itu dengan izin Allah tidak akan melalaikannya dari mengingat Allah. Harta itu meskipun ada dalam genggamannya, tapi tidak akan masuk apalagi menguasai hatinya. Ini diantara taufik besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika dia melalui proses menuntut ilmu, memahami, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kemudian hatinya yang telah dibersihkan dari kotoran-kotoran nafsu dimasukkan kecintaan yang sesungguhnya, perhiasan yang paling didambakannya, yaitu perhiasan iman dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Coba camkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi syamlahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu alaihi amrahu wa ja'ala ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target tertingginya, puncak dari keinginannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dijadikan urusannya tidak teratur, urusannya tidak mendatangkan kebaikan, pikirannya selalu kalut. Ingat, cinta kepada dunia berlebihan sudah seperti ini musibahnya, malapetakannya. Dijadikan urusannya tidak pernah beres.
dan kefakiran, ya, selalu merasa tidak pernah cukup, selalu ada pada hatinya. Tidak pernah jadi orang kaya yang sesungguhnya, karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Padahal bersamaan dengan itu, dunia tidak akan datang kepadanya, rezeki tidak akan diterimanya kecuali sesuai dengan apa yang Allah bagikan, tetapkan untuknya. Sementara barang siapa yang menjadikan akhirat niatnya, Allah akan himpunkan urusannya. Allah akan jadi mudahkan dalam setiap urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan rasa cukup yang menjadikan dia orang kaya yang sesungguhnya dalam hatinya. Kemudian apa? Setelah itu dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu rendah. Dalam pandangannya tidak ada artinya. Subhanallah, orang yang seperti ini biar dia memiliki dunia sebanyak apapun, tidak akan melalaikannya dengan izin Allah. Karena dunia rendah. Tidak punya nilai. Makanya inilah kekayaan yang sesungguhnya, antum ketahui bersama. Belajar untuk jadi orang kaya supaya tidak terfitnah dengan rendahnya dunia. Ini makna kekayaan yang sesungguhnya yang kita ketahui bersama, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa, rasa cukup yang ada dalam hati manusia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kekayaan harta pada zatnya tidak dipuji. Sebagaimana kemiskinan tidak punya harta pada zatnya tidak dicela. Ini perlu diperhatikan. Kalau ada hadis yang di situ terkandung permintaan untuk kaya, maka maknanya adalah kaya hati, karena itu yang dipuji berhubungan dengan benarnya iman. Sama hadis-hadis yang di situ Nabi SAW meminta perlindungan dari al-faqr, kemiskinan. Bukan maksudnya miskin tidak punya harta, tapi maksudnya adalah fakrun nafs, jiwa yang tidak pernah puas karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Itu maksudnya. Semua. Ya. Kenapa? Tidak mungkin sesuatu yang tidak dipuji diminta oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin sesuatu yang tidak buruk secara asalnya Rasulullah SAW berlindung darinya. Ini orang banyak yang salah faham. Ketika mereka menyebutkan sampai ya dikait-kaitkan dengan hadis yang palsu, hadis yang sangat lemah. Kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran menjadi kekafiran. Ini hadis palsu, hadis lemah. Hadis-hadis yang menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia semata-mata seperti ini, itu perlu didudukan karena harta itu tidak dipuji secara zatnya, dia dipuji ketika digunakan di jalan Allah, tidak melalaikan manusia. Dan tidak hanya fitnahnya itu bisa mengena orang yang punya bagian lebih darinya, sementara dikatakan orang yang tidak punya harta berarti selamat. Tidak, dia pun bisa punya angan-angan yang panjang. Karena orang yang lemah imannya sehingga cinta kepada harta secara berlebihan akan celaka, baik harta itu ada di tangannya maupun tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Sama seperti orang yang diberikan kemiskinan dalam masalah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak dipuji pada zatnya, dia akan dipuji ketika dia bersabar, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menundukkan hawa nafsu untuk selalu bersabar dalam menghadapi kondisi tersebut. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, inilah gambaran tentang fitnah harta dan bagaimana cara menundukkannya menurut pemahaman yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan teruskan nanti insyaallah setelah salat Isya karena sudah waktu azan. Kita cukupkan.
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.